perkenalkan, kami dari kelompok 15, kami akan melakukan wawancara tokoh agama mengenai keselamatan dan kehidupan yang kekal di salah satu masjid, yaitu Masjid Al-Hidayah bersama Bapak Mulyadi. Perkenalkan, saya Eliza Angelina Manalu. Saya Julistia Sagala. Saya Novlin. Saya Roneta Cindy Fau. Saya Rahelia. Saya Novanto Pratama Waek. Saya Marsyami Aidina Taselan. Saya Feby Justina Anum. Saya Helena Esmeralda Tenola. Saya Georgina Gabriela. Saya Krista Grace Dorothy Zenrato. Dan kami kelompok 15. Baik, selamat sore Pak. Terima kasih atas kesediaannya waktu Bapak sebagai narasumber untuk kami melakukan wawancara dalam tugas proyek UAS kami. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan. Di sini kami akan melakukan wawancara kepada Bapak terkait pandangan keselamatan dari berbagai pandangan. Yang pertanyaan pertama, menurut kepercayaan agama Bapak, apa itu dosa dan apa dampak dosa dalam kehidupan manusia? Dosa itu menurut agama Islam sesuatu ucapan dan kelakuan yang kita lakukan atau yang kita ucapkan yang tidak sesuai dengan hukum atau tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya, tidak ada perintah dari Al-Qurannya, itu dosa. Kalau kita melakukan apapun atau ucapan kita tapi tidak sesuai dengan hukum, dengan ajaran Islam, itu dosa. Dan dosa itu apabila kita lakukan, itu disiksa apa yang kita lakukan. Masih kurang dampaknya. Dampaknya kita berbuat kejahatan, dampaknya kita berbuat dosa, ya, yaitu seperti hati yang keras. Kalau orang sudah banyak dosa, banyak minum, banyak berzina, banyak melakukan sesuatu yang di luar hukum, tidak ada hukumnya, satu akan keras hatinya. Apa keras hati? Tidak mau menurut perintah, ya. Walaupun disuruh nggak pandai, walaupun dikata begini kasih nasihat nggak bakalan masuk. Satu, hilangnya nikmat. Orang kalau udah banyak dosa, itu nikmatnya akan dihilangkan oleh Allah. Contohnya, berkah dari usahanya akan hilang. Walaupun usaha dari pagi sampai malam, pagi sampai pulang malam, itu nikmatnya hilang. Walaupun enak juga, hanya sementara, tidak ada untuk masa-masa kedepannya. Dan terjauh dari yang Maha Pencipta. Kalau orang sudah banyak dosa, melakukan dosa, dampaknya itu akan merasa jauh dari Sang Pencipta. Tidak akan ada bahwa dia akan diawasi, dia akan dipantau oleh malaikat, oleh Yang Maha Kuasa. Tidak ada dalam hatinya karena sudah banyak dosa. Serta dampak dinilai seperti itu semua akan menjadi orang itu akan pikirannya akan kacau semua. Itulah dampak dari dosa. Kalau orang sudah banyak berbuat dosa. Paham? Paham. Ya, lanjut. Baik Pak, kemudian bagaimana kepercayaan agama Bapak memahami keselamatan dan kehidupan yang kekal? Memahami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Memahami bahwa itu adalah jalan damai dan sejahtera yang dicapai melalui ketaatan. Itu memahami keselamatan yang kekal. Dengan beriman kepada Yang Maha Kuasa dan menjalankan semua perintah-perintahnya, menjauhi semua larangannya. Itulah memahami untuk keselamatan kekal. Itu berarti dunia sampai akhirat nanti itu kekal di alam surga. Kalau di sini kan kita hanya sebentar, seperti kita lewat, seperti kita merantau dari Medan ke sini, merantau di sini, nanti akan pulang lagi ke Medan gitu. Yang kekal itu abadi surgawi. Itulah pemahamannya.
Apalagi masih ada. Oke, kemudian Pak, menurut kepercayaan Bapak, bagaimana seseorang dapat memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal, Pak? Caranya Iya, seseorang mendapatkan keselamatan dan kehidupan kekal. beriman dan beramal soleh serta senantiasa bertakwa dan bersabar. Iman, beramal itu tidak bisa dipisahkan. Orang yang iman dan orang yang beramal itu satu, ya, satu tidak bisa dipisahkan, terus digandengkan dua-duanya. Kalau itu pisah, dia tidak akan bisa mendapatkan keselamatan. Jadi orang beriman dan beramal. Iman itu kepada Allah, ya, Sang Pencipta, yakin. Amal itu perbuatan kita yang kita lakukan semua yang diperintahkan oleh Yang Kuasa. Itu. Masih ada. Baik, terima kasih atas jawaban Bapak. Kiranya kami juga dapat belajar dari perbedaan dan ini bisa menjadikan satu toleransi bagi kami untuk kita saling menghargai perbedaan itu. Sekali lagi kami menekankan bahwa video ini hanya untuk dari kebutuhan akademik kami, tapi tidak kami publikasikan. Sekali lagi kami minta terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak. Sama-sama. Cuman mohon maaf ya berada di semua apabila jawaban saya tidak memuaskan dan apabila ada kesalahpahaman, mungkin kita ada perbedaan. Nah, dalam Islam, dalam perbedaan itu semua agama dari Islam, Kristen, Katolik maupun Protestan yang Hindu itu kita yang kedepankan adalah toleransi. Jadi masing-masing udah. Jadi dalam agama Islam lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Masing-masing kepercayaan. Makanya di pertanyaan manajemen itu banyak sampai ke sono. Makanya lebih luas. Lebih panjang, lebih lama lagi. Ya udah, kalau begitu mohon maaf ya apabila jawaban saya tidak memuaskan.